Nah, ada makna yang sesungguhnya dan ada makna kias ya. Jadi saudara-saudara bisa mencermati tentang makna-makna ini. Mana konotasi itu makna kias bisa diartikan atau makna tambahan di luar makna yang sesungguhnya. Di makna konotasi itu makna apa namanya kias atau tambahan dari makna yang sesungguhnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konotasi dan konotasi ini diartikan sebagai, sebentar saya buka dari kamus biar lebih tepat. Makna-makna makna yang tidak sesungguhnya, makna di luar konteks itu sendiri. Ini makna konotasi ya. Ada dua istilah nih di sini. Ini saya coba sisipkan di sini. Apakah bisa terbaca? Makna kambing hitam ini kambing hitam. Oh, salah ketik. Nah, contoh, kok ada gangguan apa ya? Oke, baik. Nah, tentu kambing dengan warna bulu hitam, gitu ya. Itu makna dinotasi. Tetapi ada kalimat yang mengatakan kasihan si Ali, dia dikambing hitamkan, dikambing hitamkan. Apakah saudara terputus dari Zoom? Tidak. Tidak, Pak. Oh, Tidak, Pak. saya ini agak gangguan internet. Baik, saya ulang lagi, ini tayangannya hilang. Selalu tidak mau tayang. Ya, oke. Jadi contoh nih, kambing hitam dalam arti yang sesungguhnya kambing dengan warna bulu hitam. Tapi ada kambing hitam itu yang dipersangkakan. Nah, itu makna konotasi. Di dalam berbahasa ini tentu makna-makna yang sedemikian ini lebih abstrak. Jika kita kaitkan dengan teori kognitif, maka teori kognitif yang paling tinggi adalah operasional formal atau abstrak. Anak-anak berkebutuhan khusus itu sulit untuk sampai kepada kemampuan berpikir abstrak. Maka pada kajian semantik semacam ini, itu anak-anak berkebutuhan khusus itu sulit untuk sampai kepada makna-makna yang konotasi. Makna konotasi ini ya. Jadi kalau denotasi ini makna apa adanya itu mudah. Tapi kalau konotasi ini tentu sulit. Gitu. Dia selalu hijau kalau melihat uang matanya hijau. Ada yang tahu mengapa asal muasal kalau orang mata duitan disebut matanya hijau? Ada yang tahu?
Nggak tahu, Pak. Tidak tahu, ya. Nah, yang susah ini Indonesia. Jadi dolar dari sejak uang itu diterbitkan sampai sekarang itu dominan ada warna hijaunya. Itu hijau. Nih, hijau itu cenderung uang, gitu ya, mata duitan. Jadi tidak berani. Saya gangguan internet lagi ini. Sebentar, sebentar ya, sabar. Mungkin internet saya bagus kok di sini. Ini ada gangguan. Oke, sudah kesana. Dari share screen-nya kembali lagi, balik terus. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sementara pragmatik, semantik, itu makna yang dikaji adalah makna kata, frasa, atau klausa. Pragmatik, apa yang dimaksudkan penutur dengan berkata seperti itu yang dikaji kalau pragmatik itu. Jadi lebih pada hal komunikasi. Kalau di semantik itu apa yang tertulis, tersirat itu semacam itu apa sih yang tertulis itu maknanya. Tapi kalau pragmatik, kalau ada orang mengatakan pada seseorang gitu ya, nah, tumben kok datang gitu. Nah itu apa sih maksudnya mengatakan tumben kok datang? Senang didatangi atau menolak atau tidak senang? Nah itu dibalik itu. Tapi kalau semantik ya sudah itu bertanya mungkin kalimat pernyataan atau pertanyaan. Berikutnya mengkaji makna apa yang dikatakan atau mengkaji makna atau arti kata. Sementara pragmatik itu mengkaji makna apa yang dikomunikasikan walaupun tidak dikatakan. Jadi implikaturnya. Maka semantik itu lebih kepada kalimat, tetapi kalau pragmatik itu lebih pada ujaran yang dituturkan. Gitu ya. Nah maka di dalam pragmatik itu sering banyak sekali hal-hal yang di luar tertulis itu. Gitu ya. Maka ada lebih kepada deep structure, struktur yang tidak tampak. Struktur yang tampak itu surface structure gitu ya. Struktur yang tertulis nampak. Gitu. Nah, bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan pragmatik itu cenderung anak-anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan-hambatan pragmatik. Karena pragmatik itu terkait dengan fungsi-fungsi bahasa, ya, fungsi-fungsi bahasa. Oke, Anda bisa berdalam sendiri. Sekarang saya masuk ke neuropsikolinguistik. Dalam kajian bahasa itu ada unsur neuro, sistem saraf, ada linguistik, ilmu kebahasaan, ada psike, itu jiwa. Jadi ada psikologi, ada neurologi, ada linguistik. Jadilah neuropsikolinguistik. Nah, otak ini merupakan pusat saraf, pengendali pikiran, dan mekanisme organ tubuh manusia termasuk mekanisme yang mengatur pemrosesan bahasa. Ya. Nah, Abdul Khair ini dalam neuropsikolinguistik bahwa neuropsikolinguistik itu mengkaji hubungan antara bahasa, berbahasa, dan otak manusia. Bahasa itu linguistik, berbahasa itu psikolinguistik, dan otak manusia itu kerjanya seperti apa. Kita berbahasa itu ada dorongan, ada keinginan untuk mengungkapkan sesuatu. Mesti ada motivasi. Mengapa kita berbahasa? Oke, jadi bagaimana bahasa itu sendiri, bagaimana kejiwaan, dan bagaimana sistem saraf kita ini bekerja. Itulah neuropsikolinguistik yang harus dikaji. Maka neuropsikolinguistik itu gabungan dari dua disiplin ilmu, neurolinguistik dan psikolinguistik. Tentu linguistiknya ikut terus gitu ya. Kalau neurolinguistik itu bagaimana proses-proses di otak gitu. Tapi kalau psikolinguistik itu bagaimana kejiwaan kita. Pada saat amarah, pada saat senang, itu kejiwaan bahasanya berbeda. Rasa bahasanya berbeda. Nah,
Saya akan katakan secara singkat bahwa psikolinguistik itu gabungan antara dua kata, psikologi dan linguistik. Nah, psikolinguistik itu juga mempelajari faktor-faktor psikologis dan juga neurobiologis sesungguhnya gitu ya, yang memungkinkan manusia mendapatkan, menggunakan, dan memahami bahasa. Mendapatkan itu memperoleh pada teori pemerolehan bahasa. Nah, kajian semula lebih bersifat filosofis, sedikit sekali mempelajari tentang otak, tetapi sekarang ini kajian psikolinguistik lebih erat kaitannya dengan psikologi kognitif. Penelitian modern malah menggunakan ya biologi, neurologi, ilmu kognitif, dan teori informasi. Maka di depan dulu sudah saya sampaikan, ada orang-orang yang mengalami agnosia, afasia, dysarthria, itu lebih kepada fungsi-fungsi saraf, fungsi-fungsi otak gitu ya. Nah, psikolinguistik itu meliputi proses kognitif yang bisa menghasilkan kalimat yang punya arti dan benar secara tata bahasa. Dari perbendaharaan kata dan struktur tata bahasa, termasuk juga proses yang membuat bisa dipahaminya ungkapan, kata, tulisan, dan sebagainya. Nah, ini saya akan lanjut saja. Psikolinguistik itu gabungan interdisipliner dari berbagai bidang. Ada psikologi, ilmu kognitif, dan juga linguistik. Ini hanya penguatan saja gitu ya. Nah, psikolinguistik adalah perilaku berbahasa yang disebabkan oleh interaksinya dengan cara berpikir manusia. Saya lanjutkan saja nih. Maka sesungguhnya, ini satu demi satu gitu ya, komponen-komponen psikolinguistik itu ya ada fonetik dan fonologi yang mengkaji tentang bunyi bahasa, ada morfologi tentang struktur kalimat, dan sintaksis pola-pola yang menentukan bagaimana kata-kata dikombinasikan dengan berbagai macam kalimat. Ada kalimat transitif, intransitif gitu ya. Semantik yang berhubungan dengan makna dari kata atau kalimat. Bila sintaksis berhubungan dengan struktur formal dari kalimat, maka semantik berhubungan dengan makna aktual dari kalimat. Ini bedanya. Nah, pragmatik itu berhubungan dengan peran konteks dalam penginterpretasian makna. Memang ini tidak begitu mudah mempelajari ini. Maka orang mengatakan lebih susah statistik atau linguistik sih. Ya, sama-sama, tergantung. Tapi kalau semuanya berminat ya tidak sulit. Ini pun saya potongkan dari yang tidak terlalu berat gitu ya. Termasuk studi tentang cara mengenali dan membaca kata, meneliti proses yang tercakup dalam perolehan informasi ortografik yang tertulis ini ya, ortografik, morfologis, fonologis, dan semantik dari pola-pola dalam tulisan. Nah, sekarang saya akan berbicara ke psikologi dulu terkait dengan pemerolehan bahasa. Terdapat beberapa teori mengenai perolehan bahasa pada bayi dan balita yang bersumber pada perkembangan psikologi yang bersifat yang biru Anda lihat, nature dan nurture. Nature itu kemampuan atau hasil belajar seseorang yang dipengaruhi oleh faktor bawaan. Tokohnya ini adalah Noam Chomsky. Tokoh yang mempercayai bahwa perolehan bahasa itu karena faktor bawaan. Pihak yang percaya kekuatan nurture mengatakan bahwa kemampuan seseorang itu karena lingkungan, karena intervensi dari lingkungan. Apa buktinya? Seseorang itu bisa berbahasa akan niru ibunya, kan lingkungannya, ibunya yang mengajak, yang ditiru gitu ya. Pandangan psikologi lama ada nativisme, ada empirisme, ada konvergensi. Nativisme ini tokohnya Schopenhauer.
Nativisme itu lebih kepada nature, bukan nurture. Schopenhauer mengatakan bahwa seseorang ini bisa, itu karena faktor bawaan. Jadi seorang bisa berbicara, berbahasa, ya bawaannya begitu. Nah, Schopenhauer ini nanti akan diikuti oleh Chomsky. Si Chomsky mengatakan setiap orang itu di otaknya disertai dengan LED, Language Acquisition Device, atau PPB, piranti pemulihan bahasa. Jadi di otaknya sudah ada alat untuk memperoleh bahasa. Nah, pendapat si Schopenhauer ini dibantah oleh John Locke. Karena John Locke penganut empirisme. Nah, si John Locke membuat satu uji coba dengan tabula rasa. Tabula rasa itu meja lilin. Jadi lilin yang banyak itu dipanasi sampai menjadi cair, digelar di meja, dan di meja itulah nanti akhirnya lilin ini mengeras dan diukir, ditulis. Artinya apa? Lilin atau meja lilin itu akan menjadi tulisan, akan menjadi lukisan, itu tergantung dari lingkungan. Empirisme itu pengalaman. Jadi seorang bisa itu karena faktor pengalaman dari lingkungan. Pendapat John Locke ini juga nanti akan diikuti oleh Pavlov dengan teori stimulus respon atau SR. Yang akhirnya dalam teori belajar menjadi yang namanya teori behaviorisme, yaitu intervensi lingkungan terhadap seseorang yang belajar. Contohnya menjadi metode apa? Metode drill. Metode drill itu metode tubian, bertubi-tubi diberikan, dilatih terus-menerus, dibiasakan terus-menerus. Nah, stimulus respon itu dulu uji cobanya adalah seekor anjing di dalam satu kurungan, di situ diberikan makanan di luar, atau pintunya itu bisa terbuka kalau belnya tersentuh, bunyi. Kalau menyentuh bel itu, maka pintunya terbuka dan dia akhirnya bisa makan. Awalnya nggak sadar, lama-lama diulang-ulang kalau menyentuh itu kok terbuka, maka dia tahu, nanti kalau aku lapar, aku buka itu, gitu ya, teori Pavlov itu. Nah, itu teori behaviorisme. Pertentangan antara nativisme si Schopenhauer dan juga empirisme si John Locke ini ditengahi oleh William Stern, yaitu teori konvergensi, bahwa seseorang atau anak ini bisa, ya faktor bawaan yang juga intervensi dari lingkungan. Dan tentu kita sepakat itu. Maka potensi ini berpengaruh dan treatment dari luar ini juga sangat berpengaruh. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus yang kadang-kadang potensinya, kemampuannya ini ada yang tidak sama dengan anak-anak pada umumnya, tentu perlu treatment dari lingkungan sebaik mungkin tanpa kita melemahkan faktor-faktor bawaan, gitu ya, faktor-faktor bawaan yang dia miliki. Gitu. Jadi sekali lagi nanti ada teori Chomsky tentang language acquisition device. Jadi piranti pemulihan bahasa adanya di otak, gitu ya. Nah sekarang si Chomsky tadi itu pendapatnya dikritisi oleh Michael Tomasello. Michael Tomasello mengkritik Chomsky bahwa bahasa itu tidak akan muncul begitu saja. Ia meyakini bahwa bahasa itu diperoleh karena bayi itu belajar menggunakan bahasa sebagai simbol terlebih dahulu dengan kemampuan bayi untuk melakukan atensi bersama. Ada joint attention. Nah, pada saat sebelum bayi mampu memproduksi bahasa, apa itu joint attention? Joint itu ada perilaku bersama, pengalaman bersama, lingkungan, ngomong terus, lama-lama si bayi ini akan mengikuti dengan catatan tidak disertai hambatan. Maka bagi anak-anak berkebutuhan khusus, contohnya anak dengan gangguan pendengaran, maka sulit untuk terjadi joint attention pada saat bayi. Itu yang menjadikan dia miskin bahasa. Nah, oleh karenanya pendapat Michael Tomasello ini nanti akan berdekatan dengan teori kognitif sosial. Bahwa kognitif itu berkembang karena interaksi sosial.
Coba tidak dipergaulkan, kognitifnya nggak berkembang. Jadi kalau orang sering bergaul, sering berkomunikasi, maka akan tambah pengetahuannya. Oke, jadi kesimpulannya pada dasarnya nature dan nurture memiliki kontribusi terhadap perolehan bahasa pada bayi. Nah, bagaimana mekanisme perolehan bahasa itu? Yang pertama adalah mengimitasi, meniru. Syaratnya sekali lagi, jika meniru, mengimitasi ini, anak tidak diikuti hambatan. Kalau diikuti hambatan penglihatan, untuk meniru walaupun mendengar juga akan ada hambatan, walaupun tidak seberat anak-anak autis dan juga anak-anak dengan hambatan pendengaran. Maka untuk bisa mengimitasi ini, yang paling sulit adalah anak-anak autis dan juga anak-anak dengan hambatan pendengaran. Nah, imitasi itu meniru gitu ya. Pola-polanya ditirukan sampai saat intonasinya. Maka intonasi orang Jawa yang lahir di Solo dengan intonasi orang yang di Banyumas Tegal kan beda tuh. Nggak mungkin anak yang lahir di Tegal itu akan irama bahasanya akan seperti orang Solo, berbeda, mesti akan mengikuti karena mengimitasi yang ada di sekitarnya. Berikutnya adalah pengkondisian. Nah, conditioning inilah teori B.F. Skinner. Nah, pengkondisian itu sama dengan teori tadi, behaviorisme tadi ya. Mekanisme perubahan bahasa melalui pengkondisian, dikondisikan, dibiasakan. Mekanisme pengkondisian atau pembiasaan terhadap ucapan yang didengar anak dan diasosiasikan dengan objek. Ngomong bola itu bolanya, ngomong makanan itu makanannya, ngomong itu papa itu papanya, gitu ya. Dengan objek atau peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, kosakata awal yang dimiliki oleh anak adalah kata-kata benda. Itu yang paling pertama, karena yang kelihatan, baru kata kerja, kelihatan gerakannya. Baru berikutnya sesuai dengan perkembangan kognitif, kata-kata yang abstrak, kata sifat, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, tadi depan sudah saya katakan, melalui kognitif sosial. Anak memperoleh pemahaman terhadap kata, makna atau semantik, karena secara kognisi ia memahami tujuan seseorang memproduksi satu fonem melalui mekanisme atensi bersama tadi. Seperti yang dikatakan si Michael Tomasello tadi. Nah, adapun produksi bahasa diperoleh melalui mekanisme imitasi. Jadi pemahamannya itu melalui joint attention atau atensi bersama, itu kognitif sosial. Jadi seorang ini bisa karena dipergaulkan, ada joint attention gitu ya. Nah, sekarang apa perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa? Kita tidak sadar, tahu-tahu kita punya bahasa, dan bersyukur saudara-saudara tidak disertai dengan hambatan yang berat, atau hambatan-hambatan yang signifikan. Karena tidak diikuti dengan hambatan signifikan, terutama pendengaran Anda bisa, maka yang paling digunakan indera pertama untuk perolehan bahasa itu telinga, mendengar. Sifatnya bagaimana? Informal. Terjadi di keluarga, informal. Spontan. Kenapa spontan? Seorang ibu ngomong terus, tiba-tiba ngomong, manggil suaminya, Pak, tolong nih anaknya di, gitu kan. Tolong ambilkan itu kan tidak direncanakan, spontan. Tiba-tiba dipegang jatuh, waduh jatuh. Gitu ya. Nah, itu spontan. Di bawah sadar. Tidak disadari. Naluriah, alamiah. Ya. Jadi terjadi secara alamiah. Tanpa guru. Ya lingkungan itu. Apa yang dikatakan akan ditiru. Mitra komunikasinya ya keluarga atau kenalan. Melalui interaksi pergaulan. Tetapi yang didapat bukan bahasa tulis, tetapi bahasa lisan. Nah, kita mulai bisa berbicara kapan bisa memanggil orang tua, kita nggak tahu, nggak sadar, karena tidak tahu kapan. Di keluarga tidak ada pertentangan atau keributan antara suami istri karena si istrinya menolak diajak kondangan suaminya gara-gara nggak bisa, hari ini kan jadwal belajar bayi kita, nggak ada orang tua buat jadwal pelajaran untuk bayinya.
Karena pemrograman bahasa itu informal kapanpun, dimanapun. Sementara pembelajaran bahasa itu formal, resmi, disengaja, sadar, direncanakan. Disengaja itu direncanakan, membuat perencanaan gitu ya. Artifisial, buatan, dibuat-buat. Hari ini saya akan mengajarkan ini. Oh, ini besok akan mengajarkan tentang struktur bahasa, mengajarkan tentang makna bahasa. Ada gurunya, mitra komunikasinya guru atau pelatih siswa, melalui pendidikan, bukan melalui keluarga, bukan melalui pergaulan, dan yang diperoleh bahasa lisan dan juga tulisan. Gitu ya. Nah, namun demikian, teori penggunaan bahasa itu harus kita sadari. Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu mengalami hambatan dalam pemulihan bahasa, maka teori pemulihan bahasa ini kita ambil untuk menjadi model pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Apa itu model belajarnya? Ya seolah-olah seperti di keluarga, informal. Bentuknya apa? Bercakap, tidak diceramai, tidak metode ceramah seperti saya sekarang ini, tapi diajak bercakap. Cakap-cakap seperti seorang ibu dan seorang bayi. Contohnya apa? Kenapa si ibu kok bisa berbahasa dengan bayinya? Si ibu oleh Van Uden ini menerapkan apa yang disebut dengan sudah dong. Angel aku kabur lupa ya. Angel aku. Permisi. Halo. Atau mengganti tidak dibenarkan, nanti kita kasih uang tambahan untuk membenarkan mereparasi itu. Nah ini. Apa itu? Nggak kelihatan. Halo Suwarningsih. Halo. Wah ini mengganggu ini. Sudah? Siapa? Lesa. Ini ditinggal, nggak ikut kuliah, nggak di mute. Ya. Siapa yang berteman dengan Suwarningsih di telepon tuh? Ini RPL apa kelas reguler nih? Kelas reguler, Pak. Reguler ya. Sudah di ini. Sudah. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Gangguan. Nah, mengapa seorang ibu bisa berkomunikasi dengan anaknya yang belum berbahasa, masih bayi? Oleh Van Uden, oh ini salah nulis ini. Van Uden ini mengatakan si ibu melakukan apa yang disebut dengan the saying method. The saying method and double part. Apa artinya? Metode tangkap dan peran ganda. Jadi si ibu ini selalu menangkap apa yang diungkapkan si bayi walaupun bicara. Oh diangkat tanganan untuk nunjuk bola. Oh, mau bola ya. Si ibu ini memahami isi hati dan itu jarang salah. Anaknya nangis, maka kita
nenen, kapan dia pipis, kapan dia, tentu si ibu akan menanggapi dan
nggak tahu kalau terputus nih. Sampai slide apa tadi? Selain pemrolehan dan Pemerahan dan pembelajaran bahasa, Pak. Oh, sampai di situ ya. Waduh, sudah jauh tadi saya bicara. ya karena sudah lumayan lama, Pak. Ya, Lumayan lama, Bapak. iya, ini ternyata nggak sadar kamu. Ya, ini sudah belum tadi ini? Belum. Ya, Belum, Pak. Belum. Masih di atas tadi di kayaknya. sini sudah. Belum. Nah, Ini belum. ini baru sampai sini, Pak, tadi. Ini, Pak. Waduh, ini sudah sampai di sini nih saya nih tuh. Waduh, Aduh. yang dengerin jin aja tadi ini. Ya Allah, ini waduh, ya, oke. Nah, jadi di dalam decision method and double part ini ada pertanyaan tidak? Paham tidak, saudara-saudara? Jadi sizing method and double part itu metode tangkap dan peran ganda yang dilakukan seorang ibu. Ini kan banyak yang udah jadi ibu-ibu nih. Nah, kan ngajak ngomong bayinya terus kan? Sebenarnya pengen ngomong kan bayinya, tapi bayinya belum bisa ngomong, kan dibahasakan oleh ibunya. Itu namanya metode tangkap. Jadi menangkap apa yang ingin diomongkan anaknya, bayinya. Pada saat ditangkap langsung diomongkan. Yang ngomong itu ibunya, tetapi membahasakan apa sih anak. Berperan sebagai anak yang ingin ngomong dan berperan sebagai ibu. Nah, itu yang nanti dibawa di kelas menerapkan metode tangkap dan peran ganda dalam mengajarkan bahasa anak karakter khusus, khususnya tunarungu dan autis. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini belum ini. Belum, Halo? Pak. Belum, Belum. Pak. Belum. Masya Allah, udah tahu ini tadi. Minum dulu, Pak. Minum dulu. Iya. Jadi ciri-ciri lain perubahan bahasa ini menurut Supardi Supeni itu berlangsung secara bertahap, berkesinambungan, dan tidak sekaligus. Semakin lama semakin sempurna. Kita tidak sadar kapan kita bisa manggil papa, mama, ayah, ibu, bapak, ibu gitu kan. Tapi tahu-tahu bisa. Nah, ini berkembang sejalan dengan perkembangan kognitif, daya pikir, daya nalar. Pada saat daya pikir anak mulai sempurna, maka kemampuan bahasanya tentu akan sempurna. Nah, maka akan sangat terkait jenis-jenis kelainannya apa anak-anak berkebutuhan khusus itu. Kalau kognitifnya berat, ya bahasanya berat. Erat pula hubungannya dengan perkembangan sosial anak, karena bahasa juga digunakan dalam rangka komunikasi sosial. Jadi dapat dari mana? Mungkin dari ibunya, mungkin juga dari bapaknya, tapi mungkin juga dari teman-teman bermain waktu kecil-kecil itu. Yang satu sudah lebih banyak bahasanya, ngomong tuh ditiru. Syukur-syukur bahasanya bagus. Lah kalau nggak bagus jadi tiru juga, namanya fase imitasi. Fase memperoleh ya diperoleh terus karena tidak disadari. Nah, urutannya ini dalam pengenalan, dalam penguasaan keterampilan berbahasa itu mulai dari menyimak, memperhatikan si anak itu. Apa yang terjadi bahasa di sekitarnya. Terus dia akan meniru apa yang disimak, ditangkap, akan berbicara. Setelah berbicara, nanti dia akan melihat lambang-lambang lain. Ternyata bahasa itu ada tulisannya juga. Mulai dia bisa membaca. Bacaan-bacaan itu akan disimpan di otaknya. Oh, M itu seperti itu, P seperti itu. Lama-lama dia akan mencoba motorik tangannya sudah mulai bisa menulis. Nah, urutan dari kemampuan menyimak, berbicara, lanjut bisa membaca, dan akhirnya menulis, tidak mungkin menulis baru membaca, tidak ya, urutannya seperti ini. Maka urutan ini disebut sebagai urutan belajar. Nah, bagaimana dengan ABK? Pemerolehan bahasa sangat mengandalkan indera pendengaran. Jadi Anda patut bersyukur bahwa Anda mendengar, dan akhirnya Anda bisa berbahasa, bisa kuliah, bisa bekerja. Nah, khusus anak dengan gangguan pendengaran nyaris tidak mengalami masa pemulihan bahasa. Maka kalau tidak memperoleh bahasa, apa yang diperoleh? Dia tidak menemukan sesuatu. Berakibat pada perkembangan bahasa, ya nggak berkembang. Bagaimana implikasi dalam pembelajarannya? Maka dalam pembelajarannya adalah menerapkan teori pemulihan bahasa itu agar nanti bisa
mendapatkan bahasa. Jadi di kelas si guru menerapkan metode tangkap dan peran ganda. Nah sekarang kita coba apa benar dari mulai menyimak, berbicara, menyimak, terus berbicara, membaca, baru menulis. Nah ini dia. Ini teori dari Van Uden yang disampaikan oleh Michael Bush ya. Ini oleh Michael Bush nih. Tadi udah sampai di sini nih. Masih bisa dilihat ini gambarnya, saya kontrol terus nih, takut-takutnya udah hilang ditinggal saudara nih. Masih? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, ini teori dari Michael Bush. Teori perkembangan bahasa Michael Bush. Tadi kan dikatakan nih, ini anak yang mendengar nih, pertama, anak mendengar. Ada situasi bersama. Dengan situasi bersama ini, keluarga ngajak ngomong terus, dari si anak ini mendengar, maka akan ada hubungan antara pengalaman sehari-hari. Dia melihat orang berjalan, orang mengambil suatu benda, akan dia lihat. Akan Putus-putus, Pak. Bentar lagi. Oh, enggak. nah, muncul lagi, udah. Sudah aman? Halo? Iya, Pak. Aman ya? Oke. Ya. Nah, dari bahasa batin ini nanti anak akan memahami, dipanggil tahu namanya. Toh, aduh, bolanya ambil, gitu kan. Mana bola, mana mobil. Pada saat anak memahami, itu namanya reseptif. Reseptifnya apa? Reseptif auditori. Ditangkap lewat telinga. Dipahami lewat telinga. Apa yang ditangkap lewat telinga akan disimpan di otak. Nah, apa disimpan di otak menjadi kekayaan bersamaan dengan matangnya motorik mulut, artikulasi akan dikeluarkan, diekspresikan. Namanya bahasa ekspresif auditori, yaitu berbicara. Kenapa ekspresif auditori? Karena dikontrol lewat telinganya. Bener nggak sih yang aku omongin ini? Gitu. Kapan sebenarnya si anak mulai latihan ekspresi auditori? Saat mengoceh. Anak itu mengoceh, kenapa senang? Karena dia asik mendengarkan suaranya sendiri. Dan berikutnya lagi, matanya mulai melihat nih, reseptif visual. Ternyata ada tulisan-tulisan. Bahasa itu ternyata tidak hanya omongan. Mulailah belajar membaca. Akhirnya bisa membaca. Nah, lambang-lambang tulisan disimpan di otaknya. Nanti bersamaan dengan matangnya motorik tangan, dia akan belajar mencoret-coret, menulis-nulis, sampai akhirnya menjadi bahasa yang diekspresikan dan dikontrol secara visual oleh matanya, benar atau tidak, yaitu menulis. Tangannya bergerak, matanya mengontrol, benar atau tidak. Oh, N ini kakinya 2, M kakinya 3, B perutnya di belakang, P perutnya di belakang tapi di atas, gitu, nggak boleh terbalik gitu ya. Nah, ini akan menjadi tahapan-tahapan yang semakin lama semakin dimiliki. Kata Michael Bush, kalau tahapan ini sampai paling atas ekspresi visual, maka seorang anak disebut sampai perilaku bahasa verbal. Anak yang mendengar. Nah sekarang, apakah tunarungu bisa seperti perilaku bahasa anak mendengar? Bisa, jika dididik dengan benar. Pertama, pendidikannya di kelas harus ada joint attention. Tidak boleh metode ceramah, itu bukan joint attention. Harus kognitif sosial. Tetap ada pengalaman situasi bersama siapa? Guru dan murid. Nah, apa yang dilakukan guru akan diperhatikan terus dan akan menjadi bahasa batini atau inner language. Kalau di yang hijaunya anak mendengar menjadi hubungan lambang pendengaran dengan pengalaman sehari-hari, kalau ini hubungan antara lambang penglihatan dengan pengalaman sehari-hari yang dilihat. Tunarungu kan pemata. Berikutnya, bahasa reseptifnya, kalau yang di anak mendengar auditori, tetapi anak tunarungu reseptif visual, karena membaca ujaran, yang dilihat bibirnya, mulutnya, ekspresi mukanya, isyaratnya, reseptif visual, ujaran atau isyarat. Nah, apa yang ditangkap lewat penglihatan akan disimpan di otak. Mungkin juga lewat getaran-getaran bisa jadi ya.
lewat sisa pendengaran bisa jadi. Nanti lama-lama dia akan latihan berbicara. Tapi yang ngontrol bukan auditori ini, ya, kalau mendengar auditori, tapi dia kinestetik, diraba benar salahnya ucapannya. P dan B udaranya lebih banyak mana ya? M ternyata lebih bergetar, padahal sama-sama bilabial, hidungnya bergetar, sengau, gitu ya. Kinestetik. Nah berikutnya, kalau ini bisa, maka berikutnya akan sama dengan anak mendengar. Dia akan bisa reseptif visual membaca. Yang dibaca akhirnya akan menjadi tulisan, dan akhirnya anak tunarungu bisa seperti anak mendengar nih, perilakunya bahasa verbal seperti anak mendengar. Nah ini adalah skenario pembelajarannya nanti akan menjadi semacam ini. Nah tentu ini tidak mudah di dalam praktek pembelajarannya. Tadi ter-share screen nggak tadi itu? Ya, yang saya omongkan. Ketutup Pak, share screen. Nah, aku nggak ngomong, harus ngomong kalau nggak kelihatan. Ya Allah. Nah, ini saya ulang. Ini nggak kelihatan ini tadi. Tadi kelihatan di awal Pak. Oh, kok nggak ditegur? Hilang lagi, ngulang lagi dong. Nih, Dikira tadi Bapak memang sedang menjelaskan saja. kan ngomong ini dan ini gitu ya. Masya Allah. Oke, ini malam ini banyak gangguan ini. Jadi sekali lagi ya, nih menurut Michael Bush, nih harus kalau anak mendengar nih, bayi bersama ibunya ini namanya joint attention atau pengalaman atau situasi bersama. Dari situasi bersama ini menjadi bahasa batini. Nih, inner language, ini hubungan antara lambang pendengaran dengan pengalaman sehari-hari. Dia akan mendengar sambil melihat dan diamati, oh itu yang namanya ibu, yang namanya kakak, yang namanya pintu kan dilihat, didengar orang ngomong apa gitu ya. Akhirnya dia dipanggil tahu namanya, diminta mengambil barang dia tahu, dia memahami melalui pendengarannya, maka disebut reseptif auditori. Dari reseptif auditori ini nanti akan mengisi otaknya, di otaknya ini lama-lama ingin dia keluarkan, ingin dia ekspresikan menjadi bahasa ekspresif auditori, berbicara. Kenapa auditori? Karena dikontrol lewat telinganya, benar atau tidak yang diekspresikan itu. Nah berikutnya, ternyata bahasa itu tidak hanya yang dia dengar, tapi termasuk yang dia lihat berupa tulisan-tulisan. Akhirnya dia belajar membaca. Namanya reseptif visual. Kenapa reseptif visual? Ditangkap lewat matanya, lewat visualnya. Apa yang ditangkap ini lama-lama akan menjadi kekayaannya di otak. Dia bisa membedakan jenis-jenis huruf. Bersama dengan matangnya motorik tangan, dia akan menulis. Namanya bahasa ekspresif visual. Kenapa? Ekspresif yang dikontrol oleh visual atau oleh matanya. Nah, jika ini bisa dilakukan dengan benar, maka oleh Michael Bush dianggap sampai kepada penguasaan perilaku bahasa verbal anak mendengar. Nah, sekarang saya ulang nih yang saya omongkan tadi. Tunarungu bisa tidak? Bisa. Harus ada situasi bersama, guru dan murid. Maka joint attention-nya ini tidak boleh metode ceramah, harus bercakap. Dengan bercakap-cakap, dengan dilambangkan, divisualisasikan, maka menjadi bahasa batini, inner language-nya, bukan hubungan antara pendengaran dengan pengalaman sehari-hari, tetapi lambang penglihatan dengan pengalaman sehari-hari, karena visual mereka, sampai bahasa reseptifnya pun yang ditangkap itu visual melalui membaca ujaran. Itu pun kalau sekolahnya mengajarkan metode yang benar. Kalau tidak, nggak akan terjadi. Reseptif visual ini nggak akan terjadi. Nggak bisa membaca ujaran, membaca isyarat tidak bisa. Maka bisa dibuktikan sampai kelas 6 pun bahasanya miskin sedikit. Karena tidak mengikuti teori ini. Gitu ya. Nah, kalau dia bisa reseptif visual, menangkap, otaknya terisi. Lanjut dilatih bicara. Namanya, tahapannya bahasa ekspresif kinestetik. Kenapa tidak ekspresif auditori, ngontrolnya pakai telinga? Kan nggak mendengar. Maka pakai perabaan, rasa getar, rasa raba,
Oh, udara yang keluar ini lebih banyak, lebih sedikit, hidungnya bergetar untuk oh, nah akhirnya diraba bisa. Lama-lama bahasa ekspresinya makin banyak dan juga nanti dia akan bisa membaca seperti hanya kalau ekspresif kinestetiknya ini sudah banyak atau reseptif visual sudah banyak, nanti dia juga akan bisa membaca tulisan seperti anak-anak pada umumnya. Bahkan sedini mungkin itu diberikan tulisan-tulisan. Kalau sudah bisa membaca, tentu lambang-lambang ini akan disimpan di otak, nanti dia juga akan mempraktikkan bisa menulis, dan akhirnya jika metodenya benar, anak tunarungu ini bisa juga sampai perilaku bahasa verbal seperti anak mendengar. Maka jika metodenya benar, sekolahnya bagus, anak tunarungu ngomong, bisa berbicara, membaca nulisnya bagus. Jika tidak pakai ini, buktikan saja sekolahnya lama, bukan pengalaman lamanya itu, tapi pengalamaan yang diperoleh. Jadi kalau Anda menyelenggarakan sekolah, tetapi asal-asalan, bukan pengalaman, tapi pengalamaan. Tulisannya sama, cuma dibolak-balik. Oke, ngos-ngosan saya ini bolak-balik slide-nya hilang, ngulang-ngulang melulu gitu kan. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, saya mau pamit istirahat dulu gitu. Ini belum pamit nih, bajunya masih aslinya. Belum beres-beres. Bisa dipahami? Siap, insya Allah. Bisa, betul, bisa dipahami? Ya, oke. Tidak gampang belajar pengembangan bahasa anak berkebutuhan khusus, tidak gampang ya. Tidak gampang. Karena kenapa tidak gampang? Akhirnya banyak nggak suka. Karena banyak nggak suka, banyak yang menerapkan. Ya akhirnya bahasanya nggak berkembang tuh sekolah-sekolah itu. Akhirnya terjadi kebohongan nasional, nggak cuma kebohongan DKI. Anak nggak bisa membaca kalau dikasih soal yang susah-susah. Lulus lagi. Siapa ngerjakan gurunya gitu, sama kepala sekolahnya. Mau dapat pahala dicatat malaikat. Wah, guru anak berkebutuhan khusus ini pengabdiannya bagus, nggak jadi karena bohong gitu sama muridnya gitu kan. Jadi silakan tertawa menertawakan diri sendiri. Gitu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Sama-sama. Ayo. Istirahat.